Selamat siang, saya Vincentius Fidelis Doma, calon guru kontrak angkatan 11 dari SDN Doma, Kabupaten Sika. Saat ini saya sudah berada di kelas Ibu Ice, salah satu rekan sejawat saya di SDN Doma. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama Ibu Ice. Pada kegiatan ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Baik, Ibu Ice, selamat pagi Ibu. Apa kabar? Ibu Ice, boleh saya berlatih Ibu sebentar ya? Ibu lagi sibuk ya? Oh ya, kebetulan saya tidak sibuk. Baik Ibu, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Ice kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas. Tujuan ini untuk membantu Ibu Ice dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan ngobrol santai saja dalam kegiatan ini. Kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Ice dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ibu Ice, dengan ngobrol kita ini apa yang Ibu harapkan? Dari kegiatan ini saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Semoga saya dapat membantu ya Ibu. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan memberikan materi apa? Besok saya akan memberikan materi simbol dan lambang Pancasila. Oh ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu bicara? Tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat menentukan simbol-simbol dalam lambang Garuda Pancasila pada gambar dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis makna simbol-simbol dalam lambang Garuda Pancasila. Dan yang ketiga, peserta didik memasangkan simbol-simbol dan maknanya pada lambang Garuda Pancasila. Baik, Ibu Ice. Sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang Ibu sudah siapkan? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti berdifferensiasi, pembelajaran dan evaluasi. Oke, menurut saya sudah lengkap sekali ya perangkat yang Ibu siapkan. Nah, terkait dengan hal itu, mungkin ada kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran besok? Di dalam kelas itu kemampuan siswa berbeda-beda. Ada yang gampang sekali menangkap materi pembelajaran, ada juga yang sulit menangkap materi. Terkait itu, apakah strategi yang Ibu akan lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Berarti Ibu Ice sudah mempersiapkan materi pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Bagus sekali. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah, dari persiapan Ibu, apa masih ada yang kurang? Media pembelajaran yang saya buat masih dalam proses. Untuk menyelesaikan media pembelajaran Ibu, apakah perlu butuh bantuan yang diharapkan? Saya akan meminta bantuan dari guru atau mungkin Pak Vincent bisa membantu semua. Oh ya, baik Ibu. Saya pasti bisa membantu. Nah, Ibu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan intelektual dan kemampuan sosial. Dari penjelasan Ibu ini berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan intelektualnya. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang disebut tadi? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap, tentunya berpihak kepada murid seperti KPP yang membuat pembelajaran berdiferensiasi dan PSD media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Wah, bagus sekali Bu. Semoga saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam observasi nanti. Setelah kegiatan observasi nanti, kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana rencana pengembangan Ibu Ice. Nah, untuk rencana pelaksanaan kita akan melaksanakan observasi besok ya, sesuai dengan sudah kita sepakati ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Semoga besok semuanya
siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegap, gerak. Siap beri salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih Bu. Sudah berdoa? Belum. Oke, kalau belum, satu orang pimpin doa. Oke, silakan Claudia. Kita semua diajak untuk berdiri. Ibu guru, teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas percobaan, tetapi bebaskanlah dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk Claudia dulu. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, tingkatkan terus kehadiran kalian ya. Iya. Oke, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Yang masih ingat, nanti Ibu harap kalian bisa menyebutkan satu persatu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jika ada yang tidak ingat, mungkin ada tulisan yang ada di buku, silahkan dibaca. Coba sebutkan kesepakatan kelas. 1. Berdoa sebelum pelajaran. 2. Mendengarkan dengan baik penjelasan guru. 3. Tidak mengganggu atau berbicara saat pembelajaran. 4. Merapikan meja dan kursi setelah menggunakan. 5. Saling menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Oke, itu adalah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi Ibu harap dalam kegiatan pembelajaran ini kita harus benar-benar mengikuti kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Itu Ibu mengajak kita semua untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu toh? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Terima kasih Bu. Oke, baik anak-anak. Masih ingat tentang materi kita kali lalu? Masih. Materi kita kali lalu tentang apa? Anggota tubuh manusia. Apa-apa saja anggota tubuh manusia? Tangan, kaki, kepala, badan, telinga, mata, hidung, mulut, pipi. Oke, materi kita kali lalu itu tentang anggota tubuh manusia. Nah, di anggota tubuh manusia itu ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada badan, ada mata, ada hidung, ada mulut. Oke, baik. Hari ini materi kita tentang bagian tubuh-tubuhan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh-tubuhan. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi dari masing-masing bagian tubuh-tubuhan. Oke, kalian perhatikan
perhatikan ke depan. Ini yang dikatakan dengan Tumbuhan. Nah, pada setiap tumbuhan tentunya memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun, memiliki bunga, dan memiliki buah. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Sekarang Ibu mau tanya dulu, mana kelompok visual? Visual. Mana kelompok auditory? Mana kelompok kinestetik? Oke, nanti kelompok visual dan kelompok auditory kalian akan menyimak video yang nanti akan Ibu tayangkan di depan. Sementara kelompok kinestetik nanti kita disuruh keluar untuk mencari tumbuhan yang ada di luar. Oke, nanti ingat kelompok kinestetik, ini kalian perhatikan bunga. Sementara kelompok auditory dengan kelompok visual, kalian akan menyimak video berikut. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji.
Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, baik. Tadi kita sudah sama-sama menyimak video. Kelompok auditori, kelompok visual sudah sama-sama menyimak video. Sementara kelompok kinestetik tadi juga kita sudah keluar mencabut tanaman, lalu kita melihat tanaman itu mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, untuk itu Ibu akan membagikan LKPD untuk bisa kalian kerjakan. Nah, sekarang kita diminta untuk memperhatikan LKPD yang sudah dibagikan. Nah, di bagian depan LKPD kita disuruh untuk menuliskan kita punya nama. Setelah itu nanti di halaman berikut kita disuruh untuk menuliskan bagian-bagian dari tumbuhan. Jadi kita disuruh untuk tuliskan bagian-bagian dari tumbuhan. Perhatikan gambar itu lalu kalian menuliskan bagian-bagian dari tumbuhan. Setelah itu yang ketiga nanti kita disuruh untuk menuliskan fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Sudah paham? Sudah. Oke, silakan bekerja.
pekerjaan di meja. Kita berdiri semua. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Kalau kita sudah mengerjakan semua pekerjaan itu, nah Ibu minta setiap kelompok untuk bisa melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan. Oke, Ibu panggil kelompok dari auditori. Silakan maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok auditori. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Claudia. Terima kasih atas waktu dan kesepakatan yang diberikan kami. Dari kelompok auditori akan melaporkan hasil diskusi kami. Tulislah bagian-bagian tubuh. 1. Akar. 2. Batang. 3. Daun. 4. Bunga. 5. Buah. Tulislah fungsi bagian tumbuhan. 1. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara. 2. Batang berfungsi sebagai alat penyangkut air dan zat makanan. 3. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. 4. Bunga berfungsi sebagai alat penyerbukan. 5. Buah dan biji berfungsi untuk melindungi biji, berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat cadangan makanan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Kelompok yang kedua, kelompok visual. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok visual dulu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Mila. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok visual akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Tulislah bagian-bagian tumbuhan berikut ini. 1. Batang. 1. Akar. 2. Batang. 3. Bunga. 4. Daun. Dan terakhir buah. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara. Batang berfungsi sebagai alat pengangkutan air dan zat makanan. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Buah dan biji berfungsi untuk melindungi biji dan sebagai tempat cadangan makanan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Yang berikut kelompok kinestik. Silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok kinestik dulu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bunda. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok kinestik akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Tulislah bagian-bagian tumbuhan berikut ini. 1. Akar. 2. Batang. 3. Daun. 4. Bunga. 5. Buah. 6. Biji. Tulislah fungsi-fungsi bagian tumbuhan. 1. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat. 2. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan. 3. Bunga
dan 3 daun berfungsi sebagai tempat cadangan fotosintesis. Berfungsi sebagai alat pengembangbiakan. Buah dan biji berfungsi untuk melindungi biji sebagai tempat cadangan makanan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya kinestetik. Silakan duduk. Terbaik Ibu mau dulu KPD. Ada pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini, mungkin yang belum kalian mengerti atau belum kalian paham? Tidak ada? Baik. Oke, baik, tadi kita sudah sama-sama menyimak video tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan itu ada batang, ada akar, ada daun, ada bunga, ada buah. Nah, dari setiap bagian-bagian tumbuhan itu memiliki fungsinya masing-masing. Akar berfungsi untuk menyerap air. Jika tidak ada akar, maka tumbuhan tidak akan bisa hidup. Yang berikut adalah batang. Batang itu untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dia juga sebagai penopang sebuah pohon atau tumbuhan. Jika tidak ada batang, maka tumbuhan itu tidak akan bisa hidup. Yang berikut ada apa? Daun. Daun itu sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Nah, setelah daun ada apa? Ada bunga. Ada bunga. Bunga itu sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Setelah itu ada buah. Buah itu berfungsi untuk melindungi biji dan sebagai tempat cadangan makanan. Setelah itu ada biji. Biji itu fungsinya itu sebagai bakal dan tempat cadangan makanan. Misalnya buah mangga. Ketika kalian sudah makan, maka di dalam daging buah itu otomatis ada biji. Nah, dari biji itu kita bisa tanam lagi, dia punya biji itu di dalam tanah. Nah, ketika biji itu kita tanam, maka akan tumbuh tumbuhan baru. Oke, baik. Setelah kita sudah mendengarkan kesimpulan dari sini, dari Ibu mengenai bagian dari tubuh tumbuhan, mungkin ada yang masih kurang paham tentang materi ini? Tidak. Sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Iya. Oke, baik. Kalau sudah mendengarkan penjelasan Ibu, kalian sudah benar-benar paham tentang materi Ibu yang sudah Ibu jelaskan ini. Jadi, Ibu akan menguji kemampuan kalian dengan asesmen formatif. Nah, nanti kertas yang sudah Ibu bagikan, kalian tulis kalian punya nama, kelas, jangan lupa mata pelajaran apa. Sudah? Kalau sudah, perhatikan ke depan. Berikut ini
Yang tidak termaksud bagian dari tubuh tumbuhan adalah titik. Berikut ini yang tidak termaksud bagian dari tubuh tumbuhan adalah titik. A. Daun. B. Akar. C. Ranting. D. Taring. Nomor 2. Tempat untuk menyimpan cadangan makanan merupakan fungsi dari titik. Tempat untuk menyimpan cadangan makanan merupakan fungsi dari titik. A. Daun. B. Akar. C. Batang. D. Buah. Sudah? Nomor berapa sekarang? 3. Ya, 3. Batang berfungsi untuk mengangkut zat hara dari titik. A. Akar ke batang. B. Batang ke daun. C. Akar ke daun. D. Daun ke akar. Sudah? Oke, baik, kalau sudah dikumpulkan. Oke, baik, kalau sudah selesai, dengar baik-baik kelas 4. Duduk. Minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang bagian-bagian dari bunga. Jadi ibu harap kalian benar-benar harus bisa mempersiapkan diri kalian baik-baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita semua diajak untuk bernyanyi. Tahu yang ini lagi? Tangan ke atas, mendatar hilang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan dikulung. Mulai melihat di pada pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Pegang menjadi 10, siap berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu mati. Amin. Siapa di sana? Selamat siang, Bu. Selamat siang, teman-teman. Baik, selamat siang. Hari ini bersama saya masih saya Vincent Prince Goma, calon guru pemberat angkatan 11 dari Kabupaten Sika. Dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya masih ditemani dengan Ibu Ice, guru kelas 2 SD Negeri Koma. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang telah dilaksanakan tadi.
Baik, Ibu Ince, dalam percakapan pasca observasi kelas ini, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang kami Ibu laksanakan. Maksudnya dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran tadi. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi? Walaupun ini bukan pertama kali bagi saya, namun saja masih ada sedikit, tapi kemudian semuanya berjalan dengan baik. Baik, puji Tuhan ya Ibu, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kira-kira apa saja Ibu? Area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan, keterampilan, sedangkan tahapan pembelajaran yaitu dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai evaluasi juga sudah saya laksanakan. Menurut Ibu Ince, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik? Menurut saya sudah, namun memang masih ada sedikit kendala. Ini mungkin sudah lazim dialami oleh rekan-rekan lainnya juga, yaitu ada beberapa anak yang kurang aktif dalam kegiatan belajar. Ya, betul sekali. Masalah seperti itu memang lazim dialami oleh guru lain juga. Lalu apa yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Untuk mengatasi masalah itu, dalam pembagian kelompok, saya berpedoman berdasarkan pada gaya belajar anak, visual, auditori, maupun kinestetik, sehingga anak akan merasa nyaman. Baik sekali. Berarti itu adalah rencana Ibu ketika kita belajar di depannya, yaitu dengan memperhatikan gaya pada siswa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa sehingga mereka lebih nyaman. Betul, Pak. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan? Secepatnya saya akan laksanakan karena Dapat terlaksana dan masalah yang Ibu alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Ibu ya. terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu.